Ya pemirsa, kita akan kembali memantau titik kepadatan arus balik Lebaran dan sudah ada rekan Hamzah Hasibuan di ruas Lingkar Gentong Tasikmalaya, kemudian ada rekan Henry Aprilia di Palimanan dan rekan Aulina Iyasha di res area kilometer 92 Karawang. Selamat sore rekan-rekan. Ya, kita akan pantau terlebih dahulu kondisi lalu lintas di ruas Lingkar Gentong. Ada Hamzah di sana. Hamzah, seperti apa situasi di sana? Silakan dengan laporan Anda. Ya, dan juga pemirsa, saat ini arus lalu lintas di Jalan Raya Lingkar Gentong Tasikmalaya Jawa Barat terpantau ramai lancar. Setelah sebelumnya terdapat kepadatan yang terjadi baik dari arah Bandung menuju ke Tasikmalaya maupun dari arah sebaliknya. Saat ini juru kamera kami Muhammad Firmansyah akan coba menggambarkan kondisi terkini dari arus lalu lintas yang berada di Jalan Raya Lingkar Gentong, di mana di sini kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang melintas sudah kembali lancar setelah sebelumnya pihak kepolisian khususnya Polres Tasikmalaya Kota memberlakukan rekayasa lalu lintas one way yang menutup lajur dari mulai arah letter U Tanjakan Gentong menuju ke arah Jamanis Tasikmalaya Jawa Barat. Adapun terkait dengan prediksi puncak arus balik yang disampaikan oleh pihak kepolisian terjadi di tanggal 6 hingga 8 April 2025. Namun demikian, pada hari ini kami memantau data yang kami dapatkan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Tasikmalaya sudah ada sekitar 71.000 kendaraan yang melintas di Jalan Raya Lingkar Gentong, dan juga untuk kendaraan yang melintas dari arah Tasikmalaya menuju kembali ke arah Bandung ini sudah ada sekitar 52.000 lebih kendaraan yang melintas. Hal ini menandakan adanya arus balik yang memang sudah mulai terjadi sejak hari kemarin. Nantinya kami juga akan terus memantau, Ayah dan juga pemirsa, apakah pihak kepolisian akan kembali memberlakukan rekayasa lalu lintas, karena nantinya pihak kepolisian akan menimbang jumlah dan volume kendaraan. Jika semakin banyak ataupun jumlahnya meningkat secara signifikan ditambah dengan adanya kepadatan yang terjadi di salah satu titik yang diantisipasi menjadi rawan kemacetan, yaitu Tanjakan Gentong. Selain itu, Ayah dan juga pemirsa, kondisi saat ini di Jalan Raya Lingkar Gentong ini terpantau hujan cukup deras sejak siang tadi. Beberapa hari ini juga sempat diguyur hujan di area Lingkar Gentong, sehingga imbauan ini disampaikan oleh pihak kepolisian kepada para pemudik khususnya kendaraan roda 2 untuk membawa perlengkapan saat berkendara di kala hujan, ditambah jika berkendara di saat malam ini tanjakan dan turunan di letter U Gentong yang cukup curam ditambah dengan kelokan yang tajam membuat para pengendara diminta ataupun diimbau untuk selalu memiliki fokus yang tinggi ketika berkendara di Jalan Raya Lingkar Gentong. Sementara itu yang dapat kami informasikan, Ayah. Baik, pemirsa, dari Lingkar Gentong kita akan melihat situasi di Palimanan bersama dengan rekan Henry Aprila di sana. Henry, selamat malam. Seperti apa situasi di sana? Silakan dengan laporan Anda. Ya baik, selamat malam Ayah dan juga pemirsa. Kalau untuk di malam hari ini kami pantau arus lalu lintas tepatnya di kilometer 208 Palimanan Kanci terpantau sudah bisa dikatakan kondusif dan juga normal. Kalau tadi sore sempat terjadi kepadatan yang kemudian pihak kepolisian pun resmi membuka sistem rekayasa lalu lintas one way nasional yang telah dibuka tepat pada pukul 4.30 waktu Indonesia Barat tadi sore. Yang memang kalau juru kamera kami ini Andri Setiawan menunjukkan kepada Anda kondisi lalu lintas yang terlihat dari kedua arah, baik itu dari arah Jawa Tengah, Jawa Timur menuju ke Jakarta, ini sudah diterapkan sistem rekayasa lalu lintas dengan 2 jalur. Yang kemudian juga di tempat kami melaporkan saat ini. Kalau tadi sore di rest area atau pintu masuk rest area kilometer 208B, tepatnya di Palikanci, terpantau padat dan juga ada antrian. Namun untuk di malam hari ini tidak adanya antrian kepadatan kendaraan yang terjadi. Dan kapasitas kendaraan yang ditampung untuk di kilometer 208B ini hanya mencakup sebanyak 600 hingga 500 kendaraan saja dengan maksimum kendaraan selama
30 menit saja. Kemudian juga pihak polisian pun tentunya akan memperpanjang sistem rekayasa lalu lintas one way ini jika nantinya terjadi penumpukan bahkan peningkatan volume kendaraan. Karena kalau kami lihat sebelumnya telah diterapkan tahap 1 one way di lokal pada kilometer 70 sampai kilometer 188, kemudian diperpanjang sampai ke kilometer 246. Tentunya kami akan terus pantau karena sejauh ini arus lalu lintas bisa dikatakan normal dan juga kondisional. Bahkan juga tadi sempat terjadi hujan yang tandanya ini para pemudik tentu harus berhati-hati. Kemudian juga para pemudik juga dihimbau untuk bisa memastikan, maksud kami, saldo ether tercukupi dan juga tetap memastikan jadwal-jadwal keberangkatan. Karena kalau informasi yang kami dapatkan dari pihak Jasa Marga menyampaikan jam favorit ini di pukul 7 sampai dengan pukul 11 siang hari, ini pada pagi hari. Namun kalau untuk di malam hari, pukul 21 sampai dengan pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Ayah. Baik, sekarang kita akan memantau seperti apa situasi di rest area di kawasan Karawang. Sudah ada rekan Aulina di sana. Aulina, sepertinya cuaca di sana cukup deras hujan. Anda berada di kilometer berapa tepatnya dan seperti apa situasi di sana? Halo, selamat sore menjelang malam Ayah dan juga pemirsa. Lebih tepatnya saat ini kami, tim iNews berada di kilometer 97 ruas tol Cipularang. Dan jika bisa kami gambarkan seperti apa situasi di malam hari ini bisa dilihat di layar televisi Anda, hujan cukup deras yang terjadi di sekitar ruas jalan tol. Dan juga untuk kendaraan ini baik yang mengarah ke arah Bandung maupun yang mengarah ke arah Jakarta. Ini masih bisa dikatakan ramai lancar, belum terlihat adanya penumpukan kendaraan atau kemacetan. Bahkan jika kita bisa perkirakan berapa rata-rata kilometer per jamnya kecepatan mobil, ini juga masih bisa dikatakan normal sekitar 70 sampai dengan 80 km per jam ya. Namun untuk mobil juga ini didominasi oleh mobil-mobil pribadi, travel, dan juga tadi ada truk-truk logistik yang melewati sekitar ruas jalan tol Cipularang. Adapun mengenai total jumlah yang melewati ruas tol Cipularang mengarah arah Jabodetabek, ini dari arah tol Cipularang keluar di tol Kalihurip ada sekitar 111.000 kendaraan atau sudah terlihat adanya peningkatan menjelang arus balik yang biasanya ini terjadi kenaikan di angka 30%. Adapun juga kita berbicara mengenai situasi di rest area kilometer 97 sendiri, Ayah dan juga pemirsa, ini belum terlihat adanya kemacetan atau penumpukan kendaraan. Ini masih bisa dikatakan sebagai lalu lintas normal. Belum terlihat adanya kenaikan yang cukup signifikan. Dan untuk jika kita bandingkan dengan hari Selasa malam, Ayah, lebih tepatnya pada tanggal 2 April itu kemacetan cukup tinggi. Dan untuk sampai hari ini belum terlihat adanya kemacetan seperti tanggal 2 April lalu. Kembali ke Ayah. Baik, Aulina, terima kasih atas laporan Anda. Dan sebelumnya ada rekan Hamzah Sibuan dan juga Henry yang melaporkan langsung di titik lokasi masing-masing. Rekan-rekan, selamat bertugas kembali dan jaga kesehatan serta keselamatan Anda. Pemirsa, arus balik penumpang pada H+4 Lebaran terlihat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Jumat sore. Pengelola Bandara Suta mencatat jumlah pergerakan penumpang mencapai 147.000 orang dari berbagai kota di Indonesia. Suasana Terminal 2 kedatangan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten terus dibanjiri ratusan penumpang yang baru kembali usai berlibur dan pulang mudik ke kampung halaman. Para penumpang ini datang dari berbagai daerah di Indonesia. Kebanyakan dari mereka memilih kembali lebih awal dikarenakan tiket pesawat yang mendekati puncak arus balik pada Minggu 6 April telah ludes. Salah satu penumpang pesawat dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan mengaku sengaja memilih kembali pada hari Jumat karena tiket pesawat telah habis untuk puncak arus balik. Karena pertama itu karena tiketnya udah habis. Pertama itu memang penerbangannya dari bandara di Lubuk Linggau itu nggak ada setiap hari, itu yang pertama. Yang kedua memang tiketnya udah habis untuk hari selanjutnya. Kemarin itu kurang tiket. Pengelola Bandara Internasional Soekarno-Hatta mencatat arus balik telah terjadi sejak hari Kamis. Kemudian pada hari Jumat ini sebanyak 147.000 orang melintas di Bandara Soekarno-Hatta dengan rincian 82.000 orang yang datang dan 65.000 orang yang pergi. Tidak hanya itu, pergerakan pesawat juga diprediksi sebanyak 1.002 penerbangan, baik yang datang maupun pergi. Pihaknya memprediksi tren kenaikan penumpang pada arus balik akan terus meningkat seiring mendekati puncak arus balik libur Lebaran hingga 7 April mendatang. Dari Tangerang, Banten, Ahas Nugara, iNews melaporkan.
Pemirsa, di momen arus balik Lebaran, pusat oleh-oleh telur asin khas Brebes di jalur Pantura, Jawa Tengah diserbu pemudik yang hendak kembali ke Jabodetabek. Setiap hari 30.000 butir telur asin habis terjual dengan omset penjualan yang meningkat hingga 3 kali lipat. Arus balik kendaraan pemudik yang melintas di jalur Pantura Brebes, Jawa Tengah mulai padat. Keramaian terjadi di sejumlah pusat oleh-oleh telur asin khas Brebes di jalur Pantura, tepatnya di Jalan Pangeran Diponegoro, Brebes. Puluhan pemudik menyerbu toko-toko yang berjejer di pusat oleh-oleh telur asin. Mereka pun harus antre untuk membeli telur asin dengan beragam rasa seperti telur asin bakar, pindang, dan rebus. Kalau favorit yang bakar. Oh, yang bakar. Ya. Rasanya gimana? Rasanya langsung mantep. Memang semuanya itu sampai dalam-dalam itu enak banget. Itu keunggulan Yes memang kayak gitu. Dari dulu, dari saya lajang sampai sekarang 15 tahun kalau saya pulang ke sini ini, langsung saya beli dari Yes. Pada arus balik Lebaran kali ini, penjualan telur asin meningkat 3 kali lipat dibanding hari biasa. Sebanyak 30.000 butir telur asin habis diborong pemudik. Kalau dibanding dengan tahun kemarin, saya rasa tahun ini lebih baik. Kalau jumlahnya yang terjual sampai berapa Pak satu hari ini? Kalau kita hitung ya masih 3 kali lipat dari hari biasa. Sekitar berapa butir? Kalau 25 sampai 30 ribu. Pak, ini pemudik kebanyakan dari mana nih Pak? Ada yang dari Cilacap, ada yang dari luar kota juga. Harga satu butir telur asin berbagai varian ini dijual mulai Rp6.000 per butir untuk telur asin rebus dan Rp7.000 untuk telur asin bakar. Selain telur asin, para pemudik juga memburu oleh-oleh khas Brebes lainnya seperti kerupuk, bawang merah, bawang goreng, hingga Bandung Presto. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yunibar iNews melaporkan.